tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya posisi ada di Bali, tidak lain tidak bukan menyambungkan para pelaku spiritual yang sungguh-sungguh dalam hendak memperbaiki bangsa dan tanah air, melanjutkan hajat-hajat leluhur Nusantara yang tentunya tidak semua orang bisa. Kalau suara itu banyak ya, suara yang mengatakan bahwa Indonesia akan kembali kepada tatanan dunia baru, Indonesia akan menjadi Majapahit jilid 2, tidak Majapahit, tidak Majalengka, manakala tidak ngetut laku lajring wahyu, yang mana orang-orangnya juga tentu orang tertentu, orang yang telah dinas, konsisten atau secara terus-menerus dalam memperjalankan spiritualnya untuk bumi kebanggaan tanah air ini, di mana kita mengetahui kalau dulu bangsa ini telah menjadi besar kala Majapahit menguasai setidaknya sepertiga dunia, dan lalu sekarang tentunya bangsa Barat kelihatannya itu tidak berkenan manakala Majapahit bangkit kembali dengan menoreh sejarah seperti berdirinya Majapahit. Dan sebelum itu kita juga perlu mengetahui berdirinya Borobudur itu juga di antara karya besar, karya yang ukurannya milenium, takaran 1000 tahun, masih pula kokoh, Prambanan juga masih pula kokoh. Nah, ke depan tentunya bagi yang sungguh-sungguh dalam hendak membangkitkan budaya adiluhung tanah air ini, saya sangat mengharap ya keseksamaannya untuk langkah-langkah spiritual, sebab dalam langkah spiritual, sebab hanya dengan langkah spiritual itu niscaya ritual yang sejati, spiritual yang sejati saya maksud, Nusantara akan kembali berjaya. Seperti pula kita menoreh ketika Airlangga hendak menjadi Raja Kahuripan, juga didasari dengan perjalanan spiritual. Ketika Empu Gandring akan mendirikan Singosari, juga dilandasi dengan landasan spiritual, mewujudkan pusaka yang namanya Empu Gandring. Dan begitupun berdirinya Majapahit kala itu, Raden Wijaya bertapa di Alas Tarik untuk berdirinya Majapahit yang mempersatukan Nusantara, yang lalu membesarkan tanah air Nusantara ini sehingga negara-negara di muka bumi ini cukup segan. Begitupun Bung Karno dalam NKRI itu cukup segan kepada Bung Karno, begitupun Pak Harto. Kali ini saya akan menorehkan sebuah petunjuk ya, petunjuk yang bahwasanya saya selalu ngestiaji Poncowolo itu, di mana dalam keheningan saya tengah malam ada petunjuk atau sebuah wawisik yang menyatakan dunia dan Indonesia waspada akan banjir rusuh. Sekali lagi saya menyampaikan, dunia dan Nusantara waspada akan banjir rusuh. Lah, manakala kita menengok ke depan ini, kita akan menyelenggarakan yang namanya pemilu serentak, atau ya pemilu serentak, intinya pemilihan kepala daerah secara serentak, di mana nanti otomatis pendukung A dan pendukung B dan pendukung C tentu saling bersaing meraih suara yang terbanyak. Lah, kemungkinan kita patut waspada di sini dan patut tanda tanya, apakah yang karena tidak tersebab, apakah yang karena tersebab
Dan apakah yang karena tidak tersebab oleh pilkada serentak ini akan menimbulkan, bukan mewujudkan, akan menimbulkan yang namanya banjir rusuh. Nah, kalau rusuh, saya tidak mengatakan kerusuhan, namun itu rusuh. Nah, rusuh itu kan manusia sudah membabi buta dalam arti yang penting menang junjungannya, artinya yang dipilihnya tentu menang. Lah, ini terjadi polemik di mana-mana karena pilkada serentak yang saya tahu baru kali ini akan terselenggara di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, pilkada serentak itu hanya baru kali ini akan terjadi di bumi Nusantara ini. Yang namanya tunggak jarak meratak, tunggak jati mati, artinya siapa yang punya duit karena pemilihan, ya tentunya bisa mendominasi. Rata-rata adalah demikian. Dan ekonomi Indonesia sekarang secara umum masyarakatnya itu sudah sangat lemah dalam ekonominya. Artinya daya beli masyarakat sudah tidak berkemampuan selayaknya zaman Orde Baru atau selayaknya zaman-zaman tempo dulu. Dan saya mengatakan pula bahwasanya ketika dulu Indonesia itu menjelang merdeka karena saking sengsaranya sehingga membabi buta terhadap Belanda. Lah, kalau dulu Belanda, kalau sekarang adalah bangsa kita sendiri yang dimusuhi atau yang disaingi. Karena kalau Rocky Gerung bilang itu ya kita telah kurang berakal sehat atau bahkan mesti berakal sehat. Namun kemampuan berakal sehat karena kesengsaraan yang dihadapi adalah bangsa sendiri, mungkin bisa terjadi nanti dengan bangsa sendiri terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lah, banjir rusuh ini bisa terjadi pula, ya. Banjir rusuh itu terjadi bencana alam yang berulang-ulang, ya. Bencana alam yang berulang-ulang yang saya maksud ada beberapa gunung meletus dan lalu ada gempa bumi secara berturut-turut, nantinya bisa menyebabkan banjir rusuh. Nah, kali ini intinya saya menyampaikan waspada dunia ini dan Nusantara khususnya negeri yang kita cintai akan terjadinya banjir rusuh, ya. Banjir rusuh itu ya rusuh. Rusuh bukan berarti kerusuhan. Sekali lagi, rusuh itu ya berebut itu saja udah rusuh, tapi bukan berarti kalau berebut masih mending, ya. Bukan berarti berebut ini kerusuhan. Lalu rusuh itu bisa timbul juga terjadi kekisruhan atau gontok-gontokan. Lah, saya mengingatkan kepada bangsa dan tanah air ini, seyogyanya kita menghadapi semua ini dengan nurani, seyogyanya kita menghadapi semua ini itu dengan mata batin, bahwasanya niscaya wong urip itu, orang hidup itu tidak untuk rusuh-rusuhan, artinya tidak untuk rusuh, tidak untuk membuat kisruh atau rusuh. Jadi apapun yang terjadi nanti dikala pemilu serentak itu, ya kita mesti menerima apa adanya. Kita lebih baik menjaga kesabaran dan demi utuhnya tanah air dan bangsa ini, menunggu peradilan alam, peradilan Tuhan. Dan niscaya pelaku spiritual seperti kami sedang mengupayakan bagaimana munculnya sang pemimpin yang sesungguhnya, yang terkodrat oleh Tuhan, terkodrat oleh alam, dengan tidak melampaui fase-fase yang mohon maaf seperti sekarang menghamburkan biaya yang banyak, namun bisa menjadi pemimpin. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap